Halo cuy, balik lagi sama gua di Film Bang. Di film kali ini, kita bakal nonton film yang berjudul Emily. Film ini sendiri rilis tahun 2015 cuy. Film ini sendiri bercerita tentang seorang pengasuh anak yang menggantikan orang tua si anak yang lagi pergi liburan, supaya mereka ini lebih khusyuk dan fokus dalam bercocok tanam. Oke, Dan dan Joyce ingin merayakan hari jadi pernikahan mereka yang entah keberapa. Oleh karena itu, mereka ingin merayakannya dengan pergi meninggalkan anak mereka. Anak mereka sendiri lumayan banyak, ada 3, yaitu Jacob, Sally, dan Christo. Berurut tuh ya, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nah, untuk menjaga bocil-bocil mereka, biasanya mereka ini menyewa babysitter yang bernama Maggie. Namun, kali ini Maggie nggak bisa menjaga bocil mereka. Jadi mereka menyewa temannya Maggie yang bernama Anna. Jadi, selanjutnya mereka pun mempercayakan bocil-bocil mereka pada Anna dari orang-orang nakal di luar sana. Belum intro ya? Ternyata si Anna ini diculik sama seorang laki-laki misterius dan dimasukkan ke dalam mobil. Waduh. Singkat cerita, pada malam harinya, posisi Anna itu digantikan sama seorang perempuan yang bernama Emily. Orang tua bocil ini pun belum pernah sama sekali ketemu sama Anna. Jadi dia nggak nyadar kalau yang dijemput ini bukanlah Anna, melainkan Emily. Emily pun diajak masuk ke rumah dan diperkenalkan pada bocil-bocil mereka yang mempunyai kepribadiannya masing-masing. Sally sama Christo masih doyan main, sedangkan si Jacob lebih suka menyendiri dengan tabletnya. Seperti majikan lainnya, Dan dan Joyce memberikan nasihat sama Emily tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama mereka pergi. Singkat cerita, orang tua mereka pun pergi dan tinggallah mereka berempat di rumah. Mereka pun langsung berpisah. Christo dan Sally bermain di bawah, sedangkan Jacob balik ke kamarnya sendirian. Emily pun menghampiri Jacob dan berusaha mendekatinya. Ia pun memberikan sebuah ponsel supaya Jacob bebas bermain tanpa ada yang melarangnya. Sedangkan di perjalanan, Joyce tiba-tiba khawatir apakah keputusan mereka tepat nih menitipkan anak mereka dengan seorang pengasuh yang belum ia kenal. Namun, Dan sebagai suami yang baik pun menenangkan Joyce. Udahlah mah, santuy aja, semuanya aman. Yang penting malam ini kita mantap-mantap. Balik ke rumah, Jacob pun tiba-tiba ikut bergabung dengan adik-adiknya dan Emily. Mereka ini lagi asik banget bermain pura-pura. Iya, maksudnya mereka berpura-pura menjadi sesuatu yang mereka inginkan sesuai fantasi mereka cuy. Seperti Christo yang menjadi dinosaurus, Sally menjadi princess, Jacob menjadi pembalap, dan Emily menjadi seorang fotografer. Emily pun memfoto bocil-bocil itu, namun dia malah marah-marah ketika ngelihat Sally yang tersenyum. Nah loh, bosan bermain pura-pura, mereka pun berganti bermain petak umpet. Kali ini yang jaga adalah Jacob, yang lainnya pun berlari mencari tempat persembunyian. Tapi tidak dengan Emily yang sepertinya lagi merencanakan sesuatu. Dia pun menutup gorden, mematikan wifi IndiHome yang suka lemot, dan membongkar lemari majikannya. Di sana ia pun menemukan sebuah kotak senjata milik bapaknya anak-anak. Singkat cerita, Emily pun ketahuanlah sama Jacob. Bukannya ketahuan lagi mencuri, melainkan si Emily ini tuh lagi ketahuan di kamar mandi. Emily pun dengan tersenyum menggoda Jacob yang melihatnya sedang tidak pakai celana. Bahkan, Emily pun meminta Jacob untuk mengambilkan dia softtek untuk dirinya yang lagi berdarah. Jacob pun sebagai seorang anak polos yang tidak tahu apa-apa, yang ngasih aja tuh softtek ibunya ke si Emily. Ya, Jacob pun dengan secara sengaja melihat lembah dan lubang kenikmatannya Emily dengan terpampang jelas di hadapannya cuy. Jacob pun langsung curhat sama temennya yang bernama Howie, yang lagi ada di rumah pohonnya. Oh iya, gue lupa ngasih tahu nih. Jadi di belakang rumah Jacob ini tuh ada kayak rumah pohon. Nah, si Howie sama Jacob ini tuh berkomunikasi menggunakan walkie-talkie gitu cuy. Ya namanya juga bocil, pasti bisa lah diakalin. Jadi pas mereka lagi sibuk bermain, Emily pun dengan cepat mengobrak-abrik perhiasan ibunya anak-anak. Perlahan-lahan, keanehan itu pun mulai muncul pas si Emily memberikan makan ularnya Jacob dengan hamsternya si Sally. Sally pun tentu sedih banget karena hamsternya dimakan ular. Namun, Emily pun tampak tidak menyesal, justru sebaliknya dia malah senang. Waduh.
Dan sama Joyce pun lagi asik makan malam nih di restoran mewah. Oke, nggak penting, skip. Kristo pun menghibur Sally yang lagi sedih karena kematian hamsternya. Sweet banget ya adiknya. Lalu tiba-tiba si Emily ini memanggil semua bocil untuk menonton sebuah film. Namun, yang nongol hanya Kristo dan Sally, sedangkan Jacob tetap aja di kamarnya. Ternyata, entah dia dapat dari mana, si Emily itu menyetel rekaman Dan sama Joyce yang lagi bercocok tanam cuy. Sally pun merasa malu melihat orang tuanya melakukan gerakan-gerakan yang tidak ia tahu. Anjir. Jacob sendiri di kamarnya membongkar tas lempangnya Emily. Setelah dia bongkar, dia nemuin sebuah peluru dan yang lebih mengejutkan ia menemukan KTP. Ya sudah tentu si Jacob pun kaget kalau ternyata yang bermain sama mereka ini bukanlah Anna, melainkan Emily. Nah loh, Jacob pun langsung menghubungi Howie yang ada di rumah pohon. Namun yang menjawab malah ibunya. Howie pun dimarahin dan disuruh untuk belajar. Emily tampaknya sangat sayang sama Kristo karena Kristo mengingatkan dirinya akan anaknya yang mati karena kesalahannya sendiri. Emily ini sempat mempunyai seorang bayi yang sangat ia sayangi. Sangat ia sayangi. Namun karena terlalu lelah bekerja, ia pun sampai tidak sadar kalau dia nih menindih bayinya saat ia tidur. Hal ini membuat Emily menjadi depresi. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan seorang pria yang berjanji akan memberikan anak pada si Emily. Namun sayang, Emily sudah tidak bisa lagi mempunyai anak. Akhirnya, Emily dan laki-laki itu memalsukan identitas dan menjadi babysitter. Mereka pun menjadi babysitter jadi-jadian untuk mencari anak sesuai keinginannya Emily. Tempat demi tempat Emily sambangi sampailah ia menemukan Kristo yang ia rasa cocok sebagai pengganti anaknya. Nah loh. Singkat cerita, Jacob pun lalu memberitahu Sally kalau ada yang aneh sama si Emily. Kita harus hati-hati nih Sally. Tiba-tiba si Emily muncul dong. Jacob pun lalu menodongkan senjata ke Emily. Namun tiba-tiba datanglah si Kristo yang merebut pistol dari abangnya dan memberikannya ke Emily. Gue ngeri beneran ya ngeliat bocil megang pistol cuy. Tiba-tiba bel rumah mereka tuh berbunyi. Ternyata si Maggie, babysitter langganan mereka ini tuh datang untuk mengecek keadaan rumah. Dia pun kaget, loh kok bukan si Anna? Jacob yang tahu ini Maggie pun sadar bahwa ada kesempatan nih buat mereka untuk selamat. Ia pun menuliskan sebuah pesan di kertas. Lalu Sally berlari memeluk Maggie dan memasukkan kertas di tasnya Maggie. Lalu tiba-tiba buk. Emily pun datang dan membabi buta menghabisi Maggie. Emily pun akhirnya menunjukkan sifat asli psikopatnya dia. Dia pun memaksa bocil-bocil ini untuk meminum sebuah cairan yang membuat mereka tertidur pulas. Tidak punya pilihan, mereka pun langsung meminumnya. Namun, Jacob memuntahkan kembali lalu berpura-pura tidur. Biar filmnya semakin seru, Emily pun mematikan semua lampu rumah supaya lebih tegang. Emily pun sudah siap nih untuk membawa kabur Kristo yang sudah terlelap akibat meminum cairan yang diberikan Emily. Jacob yang masih sadar pun berlari ke rumah pohon untuk meminta bantuan pada Howie. Jacob menceritakan semua kelakuan psikopatnya Emily pada Howie. Dan Joyce akhirnya pulang ke rumah menaiki taksi. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil yang entah dari mana datangnya langsung menabrak taksi yang ditumpangi si Dan sama Joyce. Yang ternyata itu adalah si laki-laki pacarnya Emily cuy, yang juga menculik Anna di awal film tadi. Sedangkan di rumah, Emily meminta melakukan pertukaran sama si Jacob. Emily menawarkan menukar Sally dengan Kristo. Emily pun menunggu Jacob di teras rumah. Jacob pun lalu memberikan sebuah tong sampah yang berisi petasan. Jacob pun lalu berlari dan membawa adiknya Sally dengan sebuah gerobak semen. Di perjalanan, polisi pun mendapat laporan kalau di mobil laki-laki itu ada mayat perempuan yang bernama Anna. Ya sudah tentu hal ini membuat Dan dan Joey semakin panik. Kalau Anna mati, terus anaknya ini sama siapa dong? Jacob pun akhirnya melakukan sesuatu yang harus ia lakukan untuk adik-adiknya. Jacob pun masuk ke garasi dan mengambil mobil ayahnya dan bam menabrak Emily hingga ia terlindas. Ya lalu datanglah orang tua Jacob dan tetangga pun baru pada keluar dari rumahnya. Seperti biasa, para tetangga pun menonton dan melihat ada apa sih ini rame-rame. Film ini pun berakhir dengan Dan dan Joyce
berkumpul lagi dengan anak-anaknya, sedangkan Emily ya sudah tentu berhasil kabur dengan terpincang-pincang yang berlari entah kemana. Dari film ini kita belajar bahwa setiap anak yang lahir ke dunia adalah sebuah anugerah. Coba deh lu lihat si Emily, karena dia kehilangan anaknya, dia sampai jadi gila, bahkan dia berubah menjadi psikopat. Dia pun berburu anak kecil dari tempat ke tempat untuk menggantikan anaknya. Jadi, setiap kalian ngerasa nggak berguna dan useless, jangan patah semangat ya cuy. Karena kita adalah kebanggaan dari orang tua kita. Terima kasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis. Semoga kalian bisa mendapatkan makna positif dari setiap film yang gue bahas. Jangan lupa subscribe dong, share juga ke teman-teman kalian. Gue cabut dan bye-bye.